Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial AWS CodeStar untuk Python Flask. Ada 3 tahap dalam tutorial ini. Yang pertama adalah konfigurasi AWS CodeStar. Kemudian mari kita coba melakukan modifikasi sederhana pada kode program kita. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengamati setiap deployment dari kita membuat kode program di sebuah branch. Kemudian kalau dimodifikasi, apakah benar bahwa kode program yang baru di-push akan langsung di-deploy. Oke, mari kita masuk ke konfigurasi AWS CodeStar. Baik, saya sudah login di AWS. Kemudian di konsol home-nya bisa pilih CodeStar atau diketik di sini CodeStar. Oke, ke create project. Ada tiga hal yang harus dipilih. Di sini saya akan memilih AWS Elastic Beanstalk. Kemudian application type-nya adalah web service, dan bahasa pemrograman yang akan saya gunakan adalah bahasa pemrograman Python. Oke, alhamdulillah ada Python Flask. Next, namanya adalah saya menggunakan AWS Code Commit untuk repository kode program. Instance type-nya saya menggunakan Titun. VPC-nya saya isi dengan default. Ini adalah key pair. Jika teman-teman belum memiliki key pair tuh bisa ada di sini, di situ. Kemudian pilih key pair dan create key pair. Karena saya sudah buat, maka saya tidak akan membuat key pair lagi. Oke, cancel. Kembali ke CodeStar. Next, ini adalah rangkuman dari konfigurasi saya. Review project template application framework in Python. Project name-nya belajar CodeStar Flask. Project repository-nya di AWS Code Commit. Untuk situ configurations, instance tab-nya ini menurut saya yang paling penting adalah instance tab ya, Titun Nano, untuk menekan cost. Oke, kita create project. Nah, sekarang kita ada di tahap project provisioning, di mana sumber daya sedang dibuat. Bisa kita lihat di CloudFormation. Di sini ada AWS CodeStar belajar. Nah, seterusnya adalah create in progress. Dan kita bisa melihat resource apa aja yang sedang dibuat dan yang sudah. Ini yang telah dibuat adalah code commit repo-nya sudah selesai dibuat, create complete. Kemudian AWS IAM role-nya sedang dibuat, dan S3 bucket-nya juga sedang dibuat. Oke, kalau misalkan kita ke code commit repo ya, cloud format di code pipeline, saya juga penasaran sama pipeline-nya. Di source repositories, nah ini ada belajar CodeStar Flask. Jadi ketika kita klik next di AWS CodeStar, pipeline ya dari code commit, code build juga ada, dan deployment-nya sudah dibuatkan. Oke, teman-teman, ini bisa sampai beberapa menit. Saya akan pause dulu videonya. Nanti setelah selesai saya akan kembali lagi. Baik, proses provisioning belajar CodeStar Flask sudah selesai. Kita lihat di sini project activity-nya statusnya udah succeed. Kemudian project resource yang dibuat juga sudah didaftar. Di sini ada AWS IAM, Elastic Beanstalk, code pipeline sudah juga. Misalkan kita lihat code pipeline-nya ini ada 3 tahap, yaitu tahap source, build, dan deploy. Di mana source-nya ini ada di AWS Code Commit. Kita lihat kode programnya.
Ya, sudah dibuatkan kode programnya. Ini semua readme, terus kemudian berkas-berkas yang lain itu dari AWS semuanya. Nah, sini juga ada hal yang menariknya. Kita ke atas, ini ada view application. Kalau misalkan kita coba, outputnya adalah hello world. Jadi program kita sampai tahap ini itu sudah berhasil dibuat, kemudian dibangun, build, dan di-deploy. Nah, mari kita melakukan modifikasi kode program. Baik, misalkan kita ke code commit, kemudian di sini ada berkasnya. Nah, saya ingin memodifikasi satu berkas. Masukkan di sini ke hello world. Kemudian ada application.py, saya buka. Nah, ini adalah kode programnya kita di Flask. Sudah dibuatkan /get/pods, semuanya sudah. Ini justru yang saya alami itu biasanya kode program untuk inisialisasi itu butuh browsing lebih banyak di Google. Jadi kita ini sudah dibuatkan. Nah, sekarang ini saya edit, saya ingin menambahkan library, misalkan import pandas spd. Kemudian saya ingin membuat path baru, yaitu untuk get. Saya copy paste get hello world pandas, kemudian ini rootnya adalah /pandas, dan ini juga namanya get pandas. Ini diperhatikan kalau misalkan sudut seperti ini itu tidak boleh sama ya. Ini kan alamatnya sudah ada, kemudian kita harus membuat alamat yang lain. Ini sama-sama get. Nah, ini kok bisa nih sama dan tadi bisa allow gitu. Iya, karena ini adalah metodenya post, sedangkan di sini kan get. Jadi slash kalau routing dengan alamat yang sama tapi metode aksesnya beda tuh bisa. Oke, saya buat pandas di sini, kemudian sisi authornya get pandas, kami changes. Oke, ini sudah lihat ke pandas, tapi kita harus lihat dulu apakah pandasnya itu sudah ada di requirements.txt atau belum. Dan ternyata belum. Misalkan saya isikan di sini pandas tanpa versi, saya coba. Ini pandas requirements. Kemudian saya langsung commit changes ke branch master juga. Ini setiap saya commit akan langsung masuk ke master, Ini biasanya karena kalau seperti ini akan terjadi error. Karena tadi requirements-nya belum ada, kemudian saya commit aja. Tapi nggak apa-apa untuk tutorial kali ini, biar kita sama-sama tahu nanti ada errornya. Kemudian di build spec, karena kita menggunakan AWS Code Build. Nah, di fase pre-build ada komen. Saya ingin menambahkan komennya itu adalah sebelum mengeksekusi PyTest itu saya ingin menambahkan pip install requirements.txt. Ini kenapa? Supaya file pandas yang tadi itu dibaca, kemudian di load. Karena kita menggunakan AWS Code Build, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. AWS Code Build adalah layanan komputasi yang digunakan untuk membangun kode program kita. Karena saya menggunakan Flask, itu saya butuh melakukan beberapa hal untuk menjalankan kode programnya. Jadi di build spec ini di sini ada dua fase ya, yaitu ada install dan pre-build. Nah, di sini kan ada comments. Itu comments apa aja sih yang
dibutuhkan untuk menjalankan kode program. Nah, saya tadi sudah menulis bahwa saya ingin install dulu semua requirements di .txt yang sudah ditulis, kemudian baru menjalankan PyTest setup ini, kemudian menjalankan perintah yang selanjutnya, yaitu untuk cloud formation. Di sini dia akan membuat sebuah template, kemudian di alamat S3 yang ini, dan luaran template-nya itu adalah template export.yml. Tapi ini dua baris ini itu yang buat adalah AWS. Oke. Saya isikan Harley, kemudian commit message, head, commit changes. Oke, udah. Kita akan ke code pipeline. Di pipeline ini in progress. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada build yang gagal ya, fail. Kita lihat di code build. Nah, ini kita di pencet logs. Ini kita ada logs, yaitu errornya adalah no module named pandas. Ya, benar. Alasan yang pertama adalah belum ditulis di requirements.txt. Alasan yang kedua adalah build spec yang kita definisikan tadi itu belum mengeksekusi file requirements.txt. Ada 2 tahap. Oke, terus kemudian kita kembali ke code pipeline untuk melihat apakah perubahan yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Ini masih progress, details. Nah, ini adalah dashboard dari code build. Ada build logs, phase detail, reports, environment variables, build details, dan resource initiation. Sekarang kita klik phase details. Ini sukses semua, tinggal di finalisasi aja dan completed. Jadi build-nya alhamdulillah sukses. Kemudian kalau kita kembali ke code pipeline, coba saya refresh sebentar. Ya, masih in progress. Ini adalah yang sedang diproses adalah application source at pip install requirements commands. Yang terakhir yang terakhir saya lakukan tadi melalui commit message. Ketika dia sukses di build, maka akan langsung di deploy. Oke, mari kita tunggu sampai proses deploy berhasil. Sambil menunggu, saya juga penasaran apa yang terjadi di dashboard CodeStar saat dia sedang deploy. Di CodeStar, kemudian saya refresh. Oh ya, statusnya in progress, tadi kan completed ya. In progress, kemudian kita explore satu-satu tabnya, tab IDE, tidak ada apa-apa, repository. Di sini ada informasi most recent commit, biar ketahuan siapa yang commit terakhir ke branch master. Di sini autornya saya, dan commit message yang terakhir adalah at pip install requirements command yang sekarang sedang dikerjakan. Pipeline-nya di sini juga ada dan masih di fase deploy. Oke, mari kita tunggu. Tahap generate change set di stage deploy sudah sukses. Coba kita lihat detailsnya ada apa di situ. Ada change ya, ada perubahan. Itu setiap perubahan yang terjadi akan ditangkap di changes ini. Meskipun kita menggunakan AWS Beanstalk ya sebagai tempat tujuan akhir untuk di deploy itu, tapi kalau kita lihat di sini proses deployment-nya tuh melalui AWS CloudFormation gitu, jadi bukan langsung ke Beanstalk-nya. Kalau kita buka dashboard-nya di CloudFormation, itu ada tulisan update in progress, dan kita bisa tahu kira-kira resource apa sih yang sedang diupdate. Oh, ternyata sudah complete semua.
ada event apa ya? Oh, ini adalah event yang terakhir. Misalkan infrastrukturnya yang diubah di sini ya untuk logical ID di confirmation ini. Mungkin lebih tepatnya bukan diganti tapi diperbarui gitu, dengan kode program yang baru masuk. Yes, oke, update complete semua. Kembali ke code start. Nah, deploymentnya sudah selesai semua. Mari kita kembali ke dashboard yang tadi di overview. Kemudian view application. Hello world. Kalau saya nanti ke /pandas, hello world from pandas. Ya, pada tahap ini kita sudah berhasil membuat perubahan kode program dan mengamati perubahan-perubahan yang ada. Teman-teman, kita sudah selesai di tahap konfigurasi VS Code Start. Kemudian sudah melakukan modifikasi kode program juga. Dan kita juga sudah mengamati setiap deployment yang ada. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.